Raja Wali dikenal sebagai makhluk yang tidak pernah lari apabila terjadi badai, Bapak Ibu. Raja Wali tidak pernah takut dengan yang namanya hambatan. Raja Wali tidak pernah takut dengan badai. Semua hewan apabila terjadi badai, dia akan lari, Bapak Ibu. Tapi Raja Wali apabila ada badai, maka dia akan masuk ke badai itu. Kemudian dia mengikuti badai itu. Dia berlari, naik terus ke atas, terbang ke angkasa, menjadikan badai itu menjadi pijakannya. Saudaraku, Anda pernah jangan lari dari yang namanya tantangan, hambatan. Anda harus menghadapinya, Bapak Ibu. Anda jangan pernah lari dari medan pertempuran hanya karena penolakan di luar sana, Bapak Ibu. Mari kita beri aplaus untuk Bapak Agus Devi dan Ibu Irma Handayani. Pelan-pelan Ki, panas Ki. Alhamdulillah. Kayaknya memang cocok untuk ini keluar kok. Hamparan sungai yang membentang jauh dengan balutan pebukitan menampakkan keasrian desa yang sangat indah. Air yang jernih seakan memberi nuansa yang sangat damai. Di tempat inilah Agus Tepi lahir dan besar menjadi pemuda yang tangguh. Kehidupan desa yang jauh dari keramaian tak lantas membuat Agus Tepi merasa sepi dengan cita-cita. Berbekal semangat petarung, Agus Tepi menancapkan impiannya di tepi sungai untuk menaklukkan metropolitan dengan cita-cita yang sederhana, memutus mata rantai kemiskinan. Cara terbaik mengentaskan kemiskinan adalah memastikan diri kita tidak miskin. Bukan tanpa alasan saya mengatakan itu. Saya adalah anak seorang petani yang harus menghabiskan banyak masa kecil membantu orang tua di kebun. Kerasnya kehidupan waktu kecil menjadi pelajaran penting dalam diri saya untuk menjadi orang sukses. Saya mau mengentaskan kemiskinan, minimal dimulai dari keluarga saya. Terkadang saya mengelus dada kalau mengingat masa-masa kecil saya di kampung. Bagaimana tidak,
Saya lahir di rumah yang sangat sederhana di Manimpahoi, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Disitulah saya tumbuh menjadi anak yang kental dengan kehidupan bertani. Kami memiliki lahan satu-satunya sebagai sumber kehidupan keluarga. Teman akrab saya satu-satunya adalah sungai yang ada di dekat rumah. Karena saudara kandung saya tinggal di daerah lain bersama ibu. Sungai menjadi sangat dekat dengan saya karena tetangga terdekat saya itu berjarak kurang lebih sekitar 1 km. Saya bisa bermain dengan teman-teman sebaya saya jika ada anak petani lain yang datang di kebun. Kehidupan Agus Tepi diwarnai dengan keterbatasan. Pemuda yang tak banyak bergaul lantaran pemukiman tempat tinggalnya hanya ada sungai tempat ia bercengkrama. Tak seperti pemuda yang lain, Agus Tepi hanya berteman dengan gemuruh air sungai di samping rumahnya. Tetangga pun nyaris tak ada. Namun situasi ini tidak lantas membuat surut cita-citanya. Inilah yang membuat Agus Tepi berpikir keras untuk melanjutkan pendidikan sebagai bekal meraih impian. Untuk ke sekolah, saya menempuh perjalanan kurang lebih 5 km dengan berjalan kaki. Artinya, kurang lebih 10 km setiap harinya. Sangat berat untuk anak seusia saya. Tetapi saya tidak punya pilihan lain selain berjalan kaki melewati gunung dan jurang. Tekad bulat saya terbayar dengan prestasi. Alhamdulillah, saya selalu mendapatkan ranking di sekolah. Saya memiliki tekad yang bulat bahwa suatu saat saya bisa merubah hidup yang jauh lebih baik. Memiliki rumah yang bagus. Pikiran ini terus berkecamuk sampai saya sekolah di SMP. Satu hal yang pasti, jiwa pekerja keras saya tumbuh di masa itu. Saya berusaha membantu orang tua agar tidak terbebani dengan biaya sekolah dan uang jajan saya. Saya menjual kue, saya jajakan sepanjang jalan menuju ke sekolah. Begitupun saat di SMP, saya berjualan keripik di sekolah dan menemani orang tua ke pasar menjual hasil kebun. Masa-masa inilah yang saya rasa sangat bernilai tinggi, membentuk mental dan hasrat saya untuk menjadi orang sukses. Setelah saya tamat SMP, saya melanjutkan sekolah di SMA, yaitu di Sinjai Selatan. Saya tinggal sendiri di rumah kami yang sebelumnya kosong. Saya mulai berpikir bagaimana mengatasi biaya hidup karena terpisah dari orang tua. Setiap pulang sekolah, saya membantu tetangga menanam, bahkan terkadang juga mencangkul di kebun tetangga. Terkadang setelah membantu, saya diberi makan atau saya dikasih hasil kebun. Itulah yang membuat saya bisa mandiri, meringankan beban orang tua. Setiap hari Sabtu, saya pulang ke kampung saya yaitu di Manimpahoi dengan menempuh perjalanan jauh kira-kira sekitar 20-25 km dengan berjalan kaki. Di masa inilah proses mental dan impian sukses saya terbentuk. Cita-cita yang tidak pernah terkubur terus menggelora seiring gemuruh air sungai di samping tempat tinggalnya. Dengan tempahan alam dan kerja keras dari berbagai situasi, menjadikan Agus Tepi bermental yang kuat dalam menghadapi kehidupan. Disinilah awal Agus Tepi mengambil keputusan yang sangat berat sebagai pemuda desa, yakni meninggalkan kampung halaman menuju kota Makassar, hanya ingin mengubah nasibnya. Tamat SMA, saya membuat keputusan yaitu berangkat ke Makassar, yaitu saya kepingin mengubah nasib di kota Makassar. Sebenarnya saya kepingin sekali
melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Tetapi harapan itu saya kubur karena saya tidak punya biaya untuk kuliah. Biaya hidup saja susah, Bapak Ibu. Kemudian pada saat itu, waktu saya di Makassar, saya mencoba untuk melamar pekerjaan. Dan alhamdulillah, saya diterima di salah satu hotel yang ada di Makassar. Dan di situ saya mendapatkan pekerjaan sebagai OB, office boy. Dan pada saat itu saya sangat bersyukur